Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian aplikasi manajemen keuangan rumah makan. Rumah makan di sini bisa coffee shop, bisa rumah makan dengan jenis produk yang bermacam-macam. Kita mulai dari setup data usaha. Untuk aplikasi manajemen keuangan, ini kita bisa mulai dari tanggal berapa saja. Misal mau mulai dari tanggal 1 November 2018 ya. Perhatikan cara pengetikannya. Ya, jadi untuk pengisian ini formatnya mesti format tanggal. Bisa dilihat di sini di kolom formula. Kalau formatnya tanggal, dia akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya kita mengisinya misal begini. Ya. Ya. Ini seperti ini. Ini formatnya bukan tanggal. Karena di sini dibacanya tetap sama, ini dianggapnya formatnya teks. Pengaruhnya apa? Jadi kalau misalnya kita lihat ke bagian laporan, laba rugi bulanan, nah ini seperti ini. Ini artinya tanggal yang diisikan itu bukan format tanggal. Jadi kita kembalikan lagi, misalnya 1 November 18. Ya, kalau kita lihat ke laba rugi bulanan, ini keluar tanggalnya. Oke, kemudian ini kita bisa isikan nama usaha, misalnya rumah makan. Ini alamatnya bisa diisi. Dan seterusnya, kotanya misalnya diisi seperti ini. Jadi data nama usaha ini nanti akan muncul di sini ya, di depan. Kemudian di tiap-tiap laporan akan muncul di bagian atas. Itu untuk data usaha. Nanti dalam pengisian saya akan berganti-gantian dengan yang sudah ada isiannya, karena saya akan memberikan penjelasan cara pengisiannya. Nanti contoh-contohnya bisa dilihat di file contohnya. Itu untuk setup data usaha. Kemudian kita bisa setup daftar pelanggan. Nah, di sini kita bisa isikan misalnya kita mulai karena ini misalnya ada pelanggan yang masih punya hutang tahun kemarin. Ya. Kita cara pengisinya gimana? Jadi misalnya ID 001 nama. Jadi misalnya yang sifatnya ada pesanan orderan catering perusahaan dan lain-lain yang dilayani rumah makan, dan kemudian pembayarannya lewat tahun ya, belum dibayar. Nah, ini kita isi dulu namanya Selamat. Nah, nomor invoice-nya ya. Ini kita harus isi dulu nih. Jadi kita bisa mengisinya nanti di daftar nomor dokumen. Ini saya ambil contoh saja misalnya untuk tahun lalu TL001 ya. Nanti bisa diisi invoice yang benar, nanti saya juga akan ke setup nomor invoice-nya. Jadi kita pilih dulu nih. Ya. Hubungannya apa? Jadi kalau nanti kita membayar, itu ada referensinya karena nanti data hutang ini, data piutang ini ada rekapnya sendiri. Ini bisa kita lihat di piutang pelanggan. Karena ini belum ada ya. Perhatikan piutang pelanggan dan piutang dan invoice ya. Ini ada nomor invoice-nya tapi namanya belum ada ya. Sedangkan di piutang pelanggan juga belum ada. Jadi kita isikan dulu piutang pelanggannya. Balik ke daftar pelanggan ya, nama Selamat, jangan. Ini kita pilih namanya Selamat. Misalnya jatuh tempo anggap 1 Desember 18. Total piutangnya misalnya 5 juta. Total yang sudah dibayar ya. Itu misalnya 3 juta atau anggap aja DP ya, 1 juta. Sisa piutangnya ya otomatis 5 dikurang 1, 4 juta lagi. Ya. Kemudian kalau ada cabangnya bisa dipilih. Ya, cabang mana yang punya hutang. Ya, tapi ini juga tidak harus satu ke satu, dalam artian begini. Ini kita bisa isikan nama pelanggan, Selamat, kemudian Janet atau lain-lainnya. Di sini juga tidak harus kita isi. Jadi misalnya nanti ada yang punya utang lagi namanya di sini Joko. Nah, di sini nanti kita bisa pilih Joko, nggak harus ini satu urutan, satu baris, Janet enggak ya. Jadi itu untuk pengisian daftar pelanggan, dan ya otomatis nanti total piutangnya 4 juta. Total piutang ini bisa dipindah ke daftar akun keuangan. Nanti saya akan kesini lagi ke bagian piutang usaha ya, karena ini tidak otomatis mengambil datanya dari piutang pelanggan yang diisikan di sini. Jadi harus diisikan secara manual.
Itu untuk daftar pelanggan. Setelah itu kita masuk ke daftar supplier. Ya. Jadi kalau di daftar supplier sama cara pengisiannya. Jadi ID 001, nama misalnya CV Otoman, kemudian nomor PO, nanti kita isikan di nomor PO. Jadi nomor PO tahun lalu, 03 misalnya ya. Oke, kemudian kita pilih dulu PO 003, namanya, misalnya ini sekarang saya buat seperti ini, ID 002, Serena. Jadi kita bisa buat nggak harus baris yang sama. Jadi di sini Serena, total utangnya 4 juta, total pembayarannya 1 juta, berarti sisa utangnya 3 juta. Ya, dibuat seperti ini. Jadi nanti kita akan bisa melihat misalnya di utang supplier. Nah, di sini ada rekap utang supplier, kita bisa lihat utangnya dia berapa, kemudian akan termasuk dengan, jadi utang itu adalah termasuk utang tahun sebelumnya dengan utang yang dibukukan di tahun berjalan. Oke, kemudian untuk nomor tanda terima ya, jadi di atas mungkin sebaiknya diisi nomor invoice dan PO yang berkaitan dengan transaksi yang belum lunas. Jadi nanti setelah itu mungkin untuk yang baru bisa dibuat 001 gitu sepertinya. Di sini juga sama bisa dibuat PO baru 001. Ya. Nomor ini bisa diisi pada saat di depan atau pada saat nanti akan membuat invoice atau membuat PO. Karena nomor invoice dan PO ini menjadi referensi di bagian transaksi penjualan. Ini ada nomor invoice. Ya, kemudian di pembelian juga di sini ada nomor PO. Itu untuk daftar nomor dokumen. Kemudian nomor kwitansi. Kwitansi ini referensinya hanya terhadap transaksi di penerimaan dan pengeluaran. Jadi transaksi di sini. Ini ada kwitansinya. Ya, baik penerimaan maupun pengeluaran. Kemudian masuk ke daftar akun keuangan. Ya. Sebelum daftar akun keuangan, ini aja nggak apa. Jadi di sini ini sudah ada kategori-kategorinya dan masing-masing kategori itu rumusnya beda-beda untuk merekap menjadi laporan keuangan, apakah itu laba rugi dan neraca. Ya. Dan ini bisa kalau ada keterangan di sini, ini masih bisa dirubah namanya, tapi tidak bisa dirubah peruntukannya. Itu maksudnya gini. Ini bank, hanya ada 5. Tidak bisa kemudian yang ke-6 ini menjadi bank yang kelima, karena rumusnya berbeda. Ya. Dan juga tidak bisa kemudian bank ini dikurangi, ini saya mau jadi piutang. Ini nggak bisa juga. Ya. Karena seperti tadi sudah saya sampaikan, rumusnya itu masing-masing kategori itu beda-beda. Jadi hanya bisa dirubah penamaannya yang bisa dirubah, dan itu memang sudah nge-link ke laporannya. Kemudian berikutnya adalah pengisian. Nah, di sini ada saldo awal. Saldo awal ini hubungannya dengan laporan di neraca. Ini kalau kita lihat neraca bulanan di sini, ya, ini akan diambil datanya di kolom tahun sebelumnya. Tadi kan kita mulai di 1 November. Neraca itu ini adalah kolom tahun neraca saldo awal. Ini tahun sebelumnya. Dan itu referensinya mengambilnya dari daftar akun keuangan di sini. Ya, kita bisa isikan misalnya ini 300. Kalau misal tidak diisi, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya saya memang baru mulai atau mau di-reset dari nol, tidak apa-apa. Ataupun cuma ingat nilai-nilai kasnya doang berdasarkan rekening banknya. Jadi hanya mau diisi di sini. Ya. Seperti ini, tidak apa-apa, cuma perhatian ini tidak seimbang. Tidak seimbang itu artinya tidak seimbang antara nilai total aset di sini dengan nilai total kewajiban dan ekuitas di sini. Ya. Jadi ini harus dibuat seimbang. Caranya gimana? Kalau memang tidak ada data yang lain-lain, maka ini bisa dibagi menjadi yang di bagian ekuitas ini. Apakah modal pemiliknya, apakah laba ditahan, asumsinya di sini dimasukkan ke laba ditahan, atau mau dibuat persentase aja, 20 juta. 20 juta. Jadi kan 133, sorry. 20. Ini 50 juta, misalnya ada 3 pemilik, dan sisanya laba ditahan.
Itu apa tadi? 133. Oke. Berarti kurangnya 133, 53. Ya. Jadi ini untuk membuatnya menjadi seimbang. Berikutnya adalah ke daftar aset tetap. Ya. Yang dimaksud aset tetap di sini adalah ya aset ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah kode aset ini harus diisi semuanya sampai paling bawah ya. Karena kode aset ini akan jadikan referensi di transaksi tahun sebelumnya maupun tahun sekarang. Jadi nanti untuk yang modul penyusutan ini, ya, ini akan mengambil data berdasarkan ID asetnya atau nomor asetnya. Dan untuk pengisian aset di sini, ini yang diisikan di sini, ini adalah aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan. Perhatikan sini, jadi sebelum 1 November 2018. Kalau misalnya punya aset mobil, kemudian tanggal pembeliannya anggap 1 Juni 2018. Harga pembeliannya misalnya 150 juta. Ya. Kemudian kategori asetnya kita pilih aset kendaraan. Ya. Perhatikan di sini ini ada muncul nih angkanya. Ya, ini tabel bantuan sebenarnya membantu menghitung nilai aset pada saat di awal tahun pembukuan nilainya adalah sekian untuk penyusutannya. Ya. Jadi ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau teman-teman sudah mengisi ini angka ini bisa dimasukkan ya, di copy saja ke daftar akun keuangan. Ini kan hasil kantor, jadi tadi kan di copy satu table tuh. Nah, ini paste-nya as value. Ya, muncul seperti ini. Ini kan tidak seimbang lagi. Nah, cara untuk membuat seimbang itu paling mudah adalah kalau memang tidak ada data tahun sebelumnya adalah menyesuaikan di laba ditahan atau di modal yang ada. Terutama di sini kan bisa dilihat selisihnya berapa nih. Jadi kita lihat selisihnya 133 dengan tadi ada perkurang ini ya, 7812.500. Plus tadi ada pembelian mobil. Nah, jadi kita bisa masukkan lagi, kita sesuaikan. Ini misalnya anggap tadi ada penambahan 233 kurangnya 150. Jadi anggap satu lagi dari sini 60. Oke, 283. Oke, dikurangi 782, 78. Nih, kita kurangi saja. Ya, kita sudah kembali seimbang. Jadi itu untuk aset tetap. Tapi perhatikan ya, kalau untuk pembelian di tahun berjalan, diisinya adalah di penerimaan dan pengeluaran. Nanti ada cara pengisiannya di transaksi penerimaan pengeluaran. Tapi saya coba menunjukkan contoh ya. Kita lihat contoh yang sudah diisi penerimaan pengeluaran. Kita lihat ke kanan ya, yang ada kodenya. Nah, ini salah satu ada kodenya. Ya. Jadi begini cara pembelian meja ya, di sini diisi aset furnitur. Nah, kodenya harus dipilih nih ya. Pastikan bahwa kode itu kode yang kosong kecuali penjualan ya. Kalau untuk pembelian pastikan kode yang di daftar aset yang dipilih ini yang kosong mulai 004 ya. Kalau untuk penjualan ya otomatis diisi kode aset yang sudah dibeli ya. Nanti ada penjelasan di bagian penerimaan dan pengeluaran. Oke, saya kembali ke file kosongnya. Kemudian tadi aset tetap sudah pembayaran di muka. Nah, pembayaran di muka ini yang dimaksud pembayaran muka itu bukan down payment atau DP. Tapi yang dimaksud di sini adalah pembayaran rapelan. Rapelan yang contoh paling mudah sewa ruko, bayar premi asuransi yang 1 tahun di muka atau 2 tahun di muka. Jadi di sini kalau ada 2 tabel ya, tabel yang di atas untuk yang tahun sebelumnya, tabel yang di bawah untuk tahun berjalan. Ini saya ambil contoh misalnya pengeluaran di muka, misalnya masih ada sisa saldo kontrak 2 tahun tapi berakhirnya misalnya ini kan 1 November ya, sampai 1 November, jadi baru bayar, misal sudah bayar untuk mulai bulan September, berarti baru kepakai 2 bulan. Misal untuk kontrak setahun. Jadi asumsinya anggap
kontraknya 120 juta. Oke, kategori laba ruginya adalah sewa tempat. Oke, beban sewa. Nah, di sini angka masih ada sisa 10 bulan. Nah, ini kita bisa copy di sini ke kanan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke, nanti kalau misalnya ada sewa lanjutan tahun berikutnya, itu diisi di tas penerimaan, dan itu mulainya adalah di bulan September tahun 2019. Nah, itu kita bisa isikan mulai bulan September di tabel yang bagian bawah. Ya. Itu untuk pembayaran di muka. Kemudian di sini ada daftar cabang atau toko. Ini kalau misalnya punya lebih dari satu outlet, misalnya rumah makan ayam goreng ABC, ada ABC 1, ABC 2, ABC 3, ya kita bisa isikan di sini RM01, ABC 1, ya keterangan ABC 1 untuk keterangan ya bebas ya. Dan kalau mau ditambah tabel untuk keterangan itu silakan di sebelah kanan ya. Cara nambah tabel tinggal begitu aja. Copy, kemudian di sini langsung paste ya. Diganti judul, misalnya mau dikasih alamat atau apa, terserah bebas ya. Kalau di sebelah kanan, karena ini tidak masuk ke perhitungan formula. Yang dilihat nanti hanya namanya saja sebagai referensi untuk transaksi ya. Nanti kan ada pilihan nama cabang di sini. Ya, ada cabang. Kemudian juga nanti di laba rugi cabang ya, referensi di sini. Ya, jadi hanya nama cabangnya nanti akan diambil sebagai referensi. Itu untuk pengisian daftar cabang dan toko. Kemudian ada daftar pesan antar. Daftar pesan antar ini ya GoFood, Gojek, GrabFood, Shopee Food, atau internal delivery. Ya, kalau mau ditulis ya. Jadi ini jalur pesan antarnya mau diisi untuk kalau misalnya mau melihat orderan itu banyak dijual melalui jalur pesan antar yang mana. Nanti ini akan muncul rekapnya, bisa dilihat di dashboard ya di sini. Ya, ini kebetulan karena belum ada isinya. Nanti bisa dilihat di sini nih yang dalam ini untuk outlet. Di sini, nanti bisa dilihat di sini. Ya. Bisa lihat di sini, nanti bisa kelihatan nih. Misalnya mau kita lihat bulan per bulan atau hari per hari, ini bisa dilihat transaksi penjualnya itu dari jalur pesan antar yang mana yang paling banyak. Ya, itu untuk yang bagian setup.